Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Aisters, kita berjumpa lagi di Almas Tuki Insight. Ada yang istimewa dari edisi kali ini, yaitu edisi Alumni Menyapa. Nah, saya Siti Sundus di sini sebagai Master of Ceremony atau sebagai presenter akan membersamai Aisters semua buat kepoin pengalaman berharga bareng mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Aisters, kita berjumpa lagi di Almas Tuki Insight. Episode kali ini edisi Alumni Menyapa. Oke, boleh nih Kang Iqbal sapa-sapa dulu teman-teman kita nih, kita sebut Aisters, Almas Tuki Islamic School Sisters and Brothers. Oke. Halo Esters. Oke. Kalau di bahasa Arabnya di Mesir bilangnya apa? Halo. Halo, marhaban. Oke, marhaban Aisters. Marhaban Gitu ya? Aisters. Oke, Aisters, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol inspiratif bersama alumni pertama dari Almas Duki. Nah, hari ini di sini kita dibersamai oleh Kang Iqbal. Kang Iqbal ini merupakan alumni yang hari ini sedang berkuliah di salah satu kampus tertua di dunia. Ada yang tahu? Boleh ditebak kira-kira? Betul banget, di Al-Azhar Kairo, Mesir. Oke, Kang Iqbal, boleh kenalan nih? Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Hidayatullah. Alhamdulillah lulus di Almas Duki tahun 2023. Sekarang sedang menempuh perkuliahan di Al-Azhar Kairo, Mesir, jurusan Sejarah dan Peradaban. Wah, luar biasa, sejarah dan peradaban, Masya Allah. Iqbal, coba kalau ngomongin sekolah dulu di Almas Duki, spot yang paling favorit di mana? Spot yang paling favorit mungkin di masjid dan di lapangan, Bu. Wah, luar biasa. Ada alasan tersendiri kah kenapa menjadi spot paling favorit di sana? Karena ya di sana kita bisa ketemu semua sama ustadz-ustadz, adik kelas, teman-teman dan lain-lain. Oke, luar biasa. Biasanya ngapain aja, Iqbal, ketika ketemu dengan ustadz-ustadz atau teman-teman lainnya di area masjid itu? Kita biasa sholat berjamaah, terus mungkin setelah sholat berjamaah kita biasa sharing-sharing, atau ada juga setelah sholat zuhur kita biasa kultum. Gitu. Oke, luar biasa. Oke, Iqbal ini kan angkatan pertama ya. Nah, dan biasanya ada perasaan-perasaan tertentu sebagai kakak pertama, contoh pertama yang nantinya bagi calon adik-adik kelas dulu di sekolah, perasaannya? Iya. Mungkin bagi saya yang sebagai angkatan pertama itu menemukan sedikit keberatan, yaitu bukan keberatan, lebih ke kecanggungan, yang mana saya tidak punya kakak kelas dan malah menjadi kakak kelas. Di situ mau tidak mau saya harus menjadi contoh yang baik bagi adik-adik kelas. Wih, luar biasa sekali ya. Iya, harus jadi contoh ya. Oke, Iqbal nih, di mata Iqbal dan di hati Iqbal, kira-kira apa sih yang bikin Almas Duki itu istimewa gitu? Bagi saya yang mungkin Almas Duki ini istimewa, itu mungkin lebih ke kekeluargaannya. Dimana di sini saya baru merasakan yang mana kakak kelas dan adik kelas itu bukan seperti kakak kelas dan adik kelas, tapi lebih ke adik dan kakak. Oke, by the way, Iqbal ini anak keberapa? Anak pertama. Wah, anak pertama. Biasanya benar atau enggak, anak pertama tuh suka ada perasaan pengen, aduh gimana ya punya abang atau punya teteh kayak gitu? Iya, betul. Oke, di Almas Duki nemu kayak gitu perasaan. Wah, di Almas Duki, oh gini ya perasaan punya kakak, oh gini ya perasaan punya adik kayak gitu. Iya, ada mungkin ke musrib gitu ya. Musrib. Iya. Oke, ustadz-ustadzahnya mungkin Iya. gitu ya. Luar biasa. Oke, next nih ngomongin Almas Duki. Kira-kira masih ingat gak sih Mars Almas Duki yang selalu dinyanyiin waktu sekolah? Ingat. Oke, lirik yang paling kamu ingat yang mana? Boleh di-spill sedikit barangkali ke Aisters? Bagi saya mungkin yang berkesan yaitu ketika lirik di bermimpi bercita-cita menggenggam dunia. Oh iya, kalau nggak salah ini ya, bermimpi bercita-cita menggenggam betul. dunia. Wah, gimana tuh? Ada makna tersendiri di lirik itu? Di situ bagi saya merupakan ada satu motivasi tersendiri yang dengan lirik ini saya lebih termotivasi agar bisa semangat meraih dunia dengan cara belajar. Wah, luar biasa. Berarti dari lirik-lirik di Mars Almas Duki itu
hari ini ternyata sedang diperjuangkan ya dengan sekolah kuliah di Al Azhar Kairo Mesir, menggenggam dunia dengan keilmuan di sana tentunya ya. Benar sekali. Nah, kita sekarang akan masuk ke sesi gimana sih pengalaman-pengalaman Iqbal di Al Azhar. Oke, yang pertama, ketika pertama kali masuk ke Al Azhar nih, kira-kira ada kesulitan-kesulitan tersendiri nggak? Atau malah bahkan karena memang sudah dibekali beberapa pembelajaran di Al Masduki, karena materinya memang dari sana, jadi ini saya tinggal melanjutkan saja, seperti itu. Gimana Iqbal? Kalau ke materi pembelajaran mungkin kita masih bisa mengikuti step by step, tapi mungkin kesulitan atau rintangan lebih ke culture shock-nya. Oh, ada culture shock-nya. Apa tuh di sana? Karena di sana lebih banyak orang tuh menggunakan bahasa Amiyah, bahasa Arab Amiyah daripada bahasa Arab Fusha. Oh, begitu. Terus untuk mengatasi dari komunikasi seperti itu, apa yang biasanya dilakukan Iqbal? Kita biasa yang pertama mungkin berinteraksi dengan orang-orang Mesir agar kita bisa menangkap apa yang mereka ucapkan. Kemudian setelah mulai bisa memahami, mungkin kita mulai membaca buku panduan belajar bahasa Arab Amiyah. Boleh dong sapa-sapa Aisters-nya pakai bahasa, apa kabar Aisters pakai bahasa Arab yang di sana di Mesir? Izayyakum ya Aisters. Wah, Masya Allah. Alhamdulillah kalau gitu. Nah, berikutnya nih. Oke, nih Iqbal, ngomong-ngomong, apa sih motivasi kamu buat daftar ke Al Azhar? Motivasi saya mungkin bagi saya yang saya lihat bahwasannya Al Azhar ini merupakan salah satu pusat keilmuan yang tertua di dunia. Karena setelah invasi Mongol ke Baghdad itu meluluh lantahkan Baitul Hikmah yang ada di Baghdad, kemudian pusat keilmuan peradaban Islam itu berpindah dari Baghdad ke Kairo Mesir. Wah, luar biasa sekali. Dan makanya waktu itu kamu pilih ke Al Masduki sebagai sekolah yang memang langsung dari Ma'had Al Azhar Kairo Mesirnya. Ya, betul. Luar biasa. Berarti kamu berjodoh ya di Al Masduki di zaman dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke, Iqbal, nih ketika kamu waktu persiapan ke Al Azhar, kira-kira apa nih yang begitu kamu syukuri karena telah dibersamai oleh ustadz-ustadzah yang ada di Al Masduki sampai pada akhirnya bisa menghantarkan kamu ke Al Azhar? Ya. Alhamdulillah ketika saya sekolah di Al Masduki, kita sudah dibekalkan untuk belajar bahasa Arab, belajar nahwu shorof, menghafal Al-Quran. Selain itu, Al Masduki juga memiliki klaster Al Azhar, yang mana di klaster Al Azhar tersebut kita dipelajari agar mampu melanjutkan pelajaran di Al Azhar Kairo Mesir. Wah, oke. Berarti kalau bisa dibilang mata pelajaran yang dipelajari di SMA dulu, di MA Al Masduki ini itu dipelajari juga di Al Azhar. Iya, benar. Jadi tidak ada begitu ketakutan ataupun kekhawatiran gitu. Aduh, ini bisa atau enggak gitu ya, karena udah dikasih pembekalan gitu. Iya, betul. Oke, mata pelajaran yang paling favorit di ke Al Azhar ini apa? Dulu di Al Masduki. Di Al Masduki, nahwu dan shorf. Wah, luar biasa, nahwu dan shorf. Yeah. Oke. Dan karena memang itu menjadi bekal penting gitu ya untuk penggunaan bahasa Arab nantinya di sana. Iya, betul. Oke, berikutnya nih. Oke Iqbal, nih andai kata nih kita main ke lorong waktu dan Iqbal mau balik lagi ke masa sekolah. Kira-kira momen apa yang ingin sekali kamu lakukan untuk menjadikan diri kamu versi yang lebih dari sebelumnya? Bagi saya pembelajaran di Al Masduki itu sudah sangat cukup untuk membekali kehidupan saya di kuliah. Tapi mungkin yang kurangnya itu dalam proses pembelajaran bahasa Arab, mungkin kita banyak menemukan kosakata yang asing. Mungkin dari situ saya berpikir mungkin saya akan lebih banyak membaca buku bahasa Arab agar di kemudian hari saya ketika menemukan kosakata yang aneh itu sudah mempelajarinya di kehidupan ini. Oke, seperti kalamullah yang pertama kali diwahyukan kepada baginda Rasul ya, Iqra, bacalah. Oke, baik.
Kira-kira boleh cerita nggak sih ke Aisters ini kesehariannya di sana bersama teman-teman alumni dari Almas Duki ataupun sesama mahasiswa Indonesia di sana barangkali? Mungkin kita biasa masuk kuliah di jam 8 pagi, kemudian sampai sholat zuhur kita biasa melaksanakan sholat zuhur di Masjid Azhar. Kemudian setelah itu kita makan siang di tempat-tempat makanan Mesir terdekat sekitaran kampus. Kalau makanan favorit dari Mesir sekarang apa, Iqbal? Mungkin ke shawarma sih. Shawarma itu semacam apa, Iqbal? Kalau di Indonesia mungkin lebih dikenalnya sama kebab. Oh kebab. Iya. Jadi kalau nama bahasa Arabnya yang sebenarnya itu shawarma. Oh shawarma. Iya. Wah oke. Berarti sama teman-teman tiap sambil istirahat nongki-nongki cari pengalaman-pengalaman kulineran dan makan tempat-tempat baru. Oke, kalau Iqbal tim ini enggak sih? Tim list tempat-tempat yang pengen banget dikunjungin atau tim ayo gas kita berangkat? Mungkin kalau dibuat list sih enggak sih. Tapi kan biasa kita di hari Rabu atau hari Kamis setelah selesai kuliah itu kan Jumatnya kita libur. Oh Jumatnya libur. Ya. Jadi setelah itu mungkin dari sana kita langsung ada ide pergi kemana, mungkin ke Benteng Salahuddin atau ke Masjid Amr bin As yang mana itu kan lumayan jauh dari kampus. Mungkin setelah pulang dari kampus kita langsung berangkat ke sana. Oh gitu. Udah main kemana aja nih waktu di rentang-rentang atau istirahatnya kayak gitu? Kalau di sepanjang weekend mungkin nggak yang terlalu jauh tapi masih dalam Kairo. Ya ke Benteng Salahuddin, ke Syariq Muiz, yang mana di situ merupakan salah satu museum terbuka terbesar di dunia. Wow. Terus kemudian ke Mathaf Fan Islam atau Museum Kesenian Islam dan lain-lain. Wah, berarti banyak banget nilai-nilai maupun budaya-budaya tentang keislaman yang ada di sana ya. Wah, Iqbal nanti boleh dong kira-kira ketika main lagi bisa sambil cerita-cerita berbagi di media sosialnya kepada Aisters biar mereka lebih tahu lagi, oh ternyata gini ya serunya di Al-Azhar gitu. Oke, Iqbal, apa yang bikin kamu makin percaya diri untuk berkuliah di Al-Azhar ketika pertama kali datang ke sana? Pertama kali datang, kayak saya percaya diri karena di sini ketika lulus dari Almas Duki, saya sudah memiliki ijazah atau syahadah dari Al-Azhar, yang mana di situ kita bisa melanjutkan langsung ke jenjang perkuliahannya tanpa harus mengikuti kelas bahasa selama setahun lagi. Oh begitu, jadi berarti beberapa teman-teman mahasiswa di Indonesia yang kuliah di sana ada juga yang harus kursus bahasa dulu atau program bahasa dulu selama 1 tahun. Ada program bahasa namanya Darul Lugho di Mesir. Oh oke. Buat kamu dan teman-teman yang adik-adik berangkat ke Al-Azhar itu langsung masuk ke perkuliahan? Iya, langsung masuk kuliah. Wow, luar biasa sekali. Karena memang sudah di pembekalan ya? Iya, betul. Oke. Kalau dari segi mata kuliah atau mata pembelajaran waktu di jenjang MA dan sekarang Al-Azhar gimana Iqbal? Ketika saya kuliah di Al-Azhar, alhamdulillahnya karena di Almas Duki sudah diterapkan kurikulum Al-Azhar, ketika saya berkuliah sekarang sudah tinggal melanjutkan peta keilmuan yang sudah dibangun oleh Al-Azhar. Jadi nggak ada tuh ketinggalan tiba-tiba belajar dari tingkatan mubtadi atau apa. Oke, berarti tinggal melanjutkan ya istilahnya. Iya betul Bu. Wah, luar biasa sekali ya. Oke, jadi kamu enjoy ya menikmati kuliah di sana? Enjoy banget. Oke, Iqbal, hal apa nih yang Iqbal syukuri, bersyukur sekolah di Almas Duki sampai pada akhirnya membekali Iqbal untuk mengantarkan kuliah di Al-Azhar? Alhamdulillah, ketika saya lulus dari Almas Duki, saya sudah mendapatkan syahadah atau ijazah, yang mana dengan ijazah tersebut kita bisa langsung kuliah langsung di Al-Azhar. Dan apabila masih ada mahasiswa atau secara umumnya apabila ada mahasiswa yang kurang lancar atau kurang fasih dalam berbahasa Arab, di sana disediakan kelas bahasa selama 1 tahun. Sedangkan ketika saya di Almas Duki sudah dibekali dengan Muqarrar Al-Azhar dan pembiasaan bahasa, sehingga saya bisa langsung lanjut kuliah di Al-Azhar Mesir. Oh oke. Berarti bisa dibilang bagi yang belum lancar pun gak apa-apa banget kok bisa kuliah di Al-Azhar. Tapi harus mengikuti kelas bahasa dulu selama 1 tahun. Barulah setelah itu diperkenankan masuk sekolah kuliah di kelas-kelas
pada umumnya Iya. seperti itu. Oke, berarti kamu langsung begitu diterima di Al-Azhar langsung masuk kuliahnya dong? Ya betul. Oke. Oke Iqbal, sebelumnya apa sih yang membedakan perjalanan ketika kamu berangkat ke Al-Azhar? Pasti waktu itu berpamitan dengan keluarga di bandara, dengan ustadz-ustadz yang menghantarkan dari Almas Duki. Ada kesan tersendiri nggak di benak kamu? Mungkin ya ketika berangkat ke bandara dan berpamitan, di situ saya mengalami satu keberatan yang mana mau meninggalkan tanah air. Tapi dengan waktu yang lama. Tapi hal tersebutlah yang menjadikan saya motivasi agar semangat dan rajin buat belajar dan kuliah di sana, di luar negeri ini. Luar biasa. Berarti jangan sampai penantian ataupun tabungan rindu ini disia-siakan dengan beberapa hal yang seharusnya bisa kita gali, tapi kita lewatkan itu semua. Betul. Iya. Apa sih yang bikin kamu betah 2 tahun gak pulang ke Indonesia dan di sana stay gitu? Yang buat betah dan gak banyak-banyak homesick mungkin lebih ke di sana kita menemukan teman dari banyak negara, bukan dari Indonesia saja, bukan dari Mesir saja. Tapi di sana juga kita menemukan teman dari Arab Saudi, dari Turki, dari Bangladesh, dari India dan lain-lain. Yang mana hal tersebutlah teman-teman tersebutlah yang tidak membuat homesick, karena dari teman-teman tersebut kita bisa saling bertukar cerita satu sama lain, gimana sih kehidupan di Indonesia, gimana sih kehidupan di negara lainnya. Wah, luar biasa sekali ya. Kamu pernah ngenalin apa tentang Indonesia ataupun tentang Garut misalkan? Kalau kalian main ke Indonesia harus ke Garut nih beli dodol atau apa gitu yang pernah diceritain ke teman-teman yang di negara lain? Kalau ke Garut mungkin nggak ada, tapi lebih tepatnya ke Indonesia secara umumnya. Ketika di sana kan orang Mesir terbiasa dari ujung utara sampai ujung selatan kan mereka pakai satu bahasa, Arab Amiyah Mesir. Sedangkan di Indonesia kita dari Sabang sampai Merauke itu banyak sekali bahasa. Yang saya kenalkan ketika mereka bertanya, di Indonesia itu ada lebih dari 1000 bahasa, dan mereka takjub dengan kenapa sih bisa ada lebih dari 1000 bahasa di Indonesia. Reaksinya gimana waktu itu? Wah, really? Atau gimana? Ya gitu. Oke Iqbal, ada nggak momentum-momentum biasanya di Indonesia di hari-hari besar gitu yang bikin kamu berkesan karena itu pengalaman baru gitu di Kairo, di Mesir seperti itu? Iya, mungkin di Idul Adha ya. Oh, Idul Adha. Ketika orang Indonesia kan biasa nyembelih sapi, itu ada lapangannya, ada tanah yang digali buat nampung darahnya. Betul. Ditontonin sama anak-anak ya biasanya. Sedangkan kalau di Mesir tuh uniknya di sana mereka nyembelih ya udah di pinggir jalan jadi black. Oh gitu. Iya. Langsung disembelih, habis itu diproses? Iya, langsung dipotong. Jadi darahnya mengalir ke jalan tuh udah biasa. Oh, mungkin karena dari kondisi geografis di sana juga kebanyakan gurun seperti itu. Iya, jadi darahnya langsung menyerap ke tanah. Oh, oke. Seheboh di Indonesia nggak banyak bocah-bocah itu ngelilingin kayak gitu atau karena udah biasa? Kalau itu sama banyak yang ngeliatin juga. Excited juga. Iya. Oke, di Indonesia ada delman, di sana ada ondel barangkali, onta delman gitu? Nggak ada. Di sana adanya tuk-tuk atau tuk-tuk. Di Indonesia lebih dikenal bajai. Oh, bajai. Banyaknya di bajai. sana tuk-tuk. Iya. Oh, oke. Yang ngebedain bajai di sana sama Indonesia apa? Sama aja sih, mungkin beda orangnya. Beda watak supirnya, yang mana di sana supirnya sering gas terus. Oh, oke. Ibu kira barangkali kan ada apa hiasan-hiasan atau ornamen-ornamen apa hiasan, gitu. Nggak ada, sama aja. Sama aja, penyebutannya aja ya, tuk-tuk gitu. Kalau di Indonesia, ban kiri, di sana apa bilangnya? Alagam biasto. Alagam biasto gitu. Iya. Oke, seru sekali. Oke, Iqbal, boleh kasih pesan dan motivasi buat adik-adik yang mau lanjut kuliah ke Al-Azhar Kairo Mesir? Mungkin diperdalam bahasa Arab, pelajari Nahwu Shorob, karena Nahwu Shorob ini hal yang bisa membantu kita dalam membaca buku sendiri. Setelah mempelajari Nahwu Shorob, kita mulai membaca buku-buku bahasa Arab sendiri. Setelah mungkin
kita sudah membaca beberapa paragraf atau beberapa halaman, mungkin bisa diminta koreksi pembenarannya ke ustadz-ustadz yang ada di Almas Duki. Adik-adik yang mau lanjut kuliah di Al-Azhar Kairo, ayo ya, saya tunggu di Kairo. Oke, iStars, itu dia sharing session bersama Kak Iqbal, alumni angkatan pertama dari Almas Duki. Oke, Kak Iqbal, boleh dong terakhir lagi kasih penggalan kutipan favoritnya Kak Iqbal? Boleh. Oke. Imam Syafi'i pernah berkata, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaknya ia dengan ilmu. Barang siapa yang ingin akhirat, maka hendaknya ia dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin keduanya, maka hendaknya ia berilmu. Wah, Masya Allah. Dan hari ini kita sedang mengikhtiarkan itu bersama ya. Oke, iStars, bagi kalian yang mau ngepoin lagi lebih lanjut terkait pengalamannya Kak Iqbal, boleh share di kolom komentar ya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.